Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nektar Benih Inspirasi. bersama saya Noval Lanjut tadi. Dan saya Muhammad Faiz Iksan. Ya, wah gila banget nih kita nggak ketemu. Iya nih, terakhir kita ada kapan ya? Sem 1 ya kita ya? Iya, terakhir saya satu, mohon maaf banget teman-teman, kita sempat hiatus untuk semester 2 ini, dan insya Allah ini jadi Nektar terakhir untuk semester ini, pertama dan terakhir. Ya, terus kita juga mau nampilin berita. Kemarin kita buntu, habis ngadain acara, namanya apa? Namanya Outing Beliau. Luar biasa, dan juga ada persiapannya juga kan ya? Iya, sebelum itu kita juga mengadakan CNY Catering. Enak-enak loh makannya ya. Jadi penasaran? Mau lihat cuplikannya? Mari kita lihat. Mari kita simak. Kita lagi masak buat CNY Catering. Dan menu hari ini adalah kentang remix. Dan chef kita adalah Imam DJ. Halo sobat Nektar. Nah, sekarang kita lagi ada di Ferry Point dalam acara Outing Beliau 2014. Mau lihat gimana serunya? Lihat aja. Hai, perkenalkan nama gue Nova, udah pada tau deh. Jadi kita sekarang ada di outing. Udah pada masak-masak nih. Yang pada koki-kokinya ada juru koki kita, Karina Nindita. Hai kak, ye. Makanannya enak-enak banget. Iya nih, enak. Jadi, coba-coba aja yuk. Halo, kita sekarang mau ke beach nih, mau main beach games. Yuk. Gimana ya teman-teman? Seru-seru kan? Wah iya dong, seru banget. Apalagi gue jadi programmer kan. Luar biasa programmernya. Udah kita langsung masuk aja ke segmen berikutnya, yaitu Taskiro. Ya, mau tahu bintang tamunya nih bakal spesial banget gitu edisi Taskiro kita yang ini. Iya, yang ngisi om kita, Ihsan Ihsan Prasetya. Prasetya. Nah, gimana isi Taskironya? Mari kita lihat aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pras, Mechanical Engineering second year sekarang. Jadi saya akan memberikan Taskiro untuk mengingatkan kita tentang hal-hal apa aja sih yang harus kita perhatikan ketika kita memimpin atau ketika kita take up leadership position. Oke, jadi sebelum kita mulai, jadi ada baiknya kita tahu tentang apa sih pemimpin itu. Jadi pemimpin itu secara general adalah orang yang
mempunyai authority untuk mengarahkan member-membernya atau anggota-anggotanya menuju suatu visi. Itu adalah jadi itu sekedar apa sih pemimpin dalam konteks general. Jadi sementara dalam konteks Islam sendiri, apa sih pemimpin dalam Islam? Dalam konteks Islam, jadi pemimpin dalam konteks Islam adalah pemimpin yang dalam salah satu visinya itu adalah mengusahakan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam satu visinya dia harus selalu mengusahakan agar mengajak member-membernya untuk selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu tadi adalah kepemimpinan dalam Islam. Nah, jadi hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita memimpin itu ada beberapa, sungguhnya sangat banyak ya. Namun saya akan mengingatkan tentang beberapa hal yang mungkin yang mungkin dapat kita apply dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi salah satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita memimpin adalah beriman dan beramal soleh. Kenapa sih kita harus beriman dan beramal soleh? Jadi ini iman dan amal soleh ini, karena iman dan amal soleh ini akan selanjutnya akan dilihat oleh anggota-anggota kita nanti. Jadi ada baiknya kita harus selalu memaintain iman dan amal soleh kita, karena sesungguhnya kita sebagai pemimpin adalah panutan bagi mereka untuk untuk tadi amal ma'ruf nahi munkar. Jadi ada baiknya kita selalu memaintain iman dan amal kita, dan alangkah baiknya kalau kita meningkatkan iman dan amal kita. Lalu hal lain yang harus kita perhatikan yaitu niat yang lurus. Jadi niat yang lurus ini diriwayatkan oleh sabda Rasulullah. Jadi sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan yang diniatkannya tersebut. Jadi ini adalah salah satu hadis dari Rasulullah ya. Ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita memimpin, karena sesungguhnya ketika kita memimpin terkadang niat kita suka goyah. Apakah niat kita memang karena Allah semata, atau memang karena kehormatan, atau karena hal-hal duniawi lainnya. Jadi ada baiknya kita selalu meluruskan niatnya, karena sesungguhnya niat ini nantinya menentukan hasil kita. Karena kalau kita niatnya hanya untuk kehidupan duniawi, yang kita dapat ya hanya hal yang berbau duniawi. Sementara apabila niat kita karena Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala dan pahala yang besar untuk kita. Lalu yang terakhir adalah memutuskan perkara dengan adil. Jadi ini salah satu hal yang harus kita selalu perhatikan ketika kita memimpin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah, tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang pada hari kiamat dengan kondisi terikat. Entah ia akan diselamatkan oleh keadilan atau akan dijerumuskan oleh kezalimannya. Jadi ini salah satu hal yang sangat jadi ini adalah hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir. Jadi ini salah satu hal yang harus kita selalu perhatikan ya. Terutama ketika kita memimpin, kita sering sekali membuat decision yang akan mempengaruhi banyak orang. Jadi ada baiknya kita selalu berusaha untuk bersikap adil, dan juga selalu meminta kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bersikap adil itu sendiri. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah iman dan amal soleh yang harus selalu kita maintain ketika kita memimpin, karena kita akan menjadi panutan bagi orang-orang yang kita pimpin. Lalu yang kedua adalah niat yang lurus, karena sesungguhnya apa yang kita capai nantinya tergantung karena niat kita. Nah, lalu yang terakhir adalah bersikap adil, karena sesungguhnya adil ini sangat important, sangat important ketika kita mengambil suatu decisi atau membuat suatu decision. Jadi ini beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita memimpin, dan harus kita apply ketika kita memimpin. Jadi ini memang sangat general, namun kita mulai bisa praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari,
walaupun kita tidak memimpin, mungkin kita bisa praktikan karena kita sungguhnya memimpin diri kita sendiri juga. Dan juga mungkin banyak teman-teman kita atau kita sendiri yang akan naik menuju leadership position. Ada baiknya kita mengingatkan mereka dan juga diri kita sendiri tentang hal-hal ini. Oke, jadi sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masya Allah, luar biasa sekali pesan Prasetya. Memang ya. Semoga isi Tazkirahnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan bisa berdapat pahala bagi yang mendengarkan maupun yang memberikannya. Amin. Nah, yaudah kita langsung ke segmen terakhir kita. Ini ada acara yang paling dinanti-nanti untuk tahun ini. Ya, itu adalah AGM, Annual General Meeting Kuntum. Nah, kita nih mau wawancara calon presidennya kebetulan untuk tahun ini masih nggak kandidat. Siapa sih presidennya? Calon presidennya? Calon presidennya adalah Alberian Saifullah. Oh, si Freshi itu ya? Freshi ya, luar biasa sekali. Menarik. Penasaran nggak teman-teman? Mungkin dia akan berucap sepatah kata, 2 patah kata untuk kita semua. Mari kita sama-sama aja. Assalamualaikum warga Kuntum, nama saya Alberian Saifullah dari Business Year One. Insya Allah saya ingin mengajukan diri saya sebagai calon Presiden Kuntum ke-8. Kenapa saya ingin menjadi Presiden Kuntum ke-8? Karena saya rasa saya sudah belajar banyak hal dari menjadi anggota Kuntum. Dan dengan saya menjadi Presiden, saya bisa berkontribusi balik kepada masyarakat Kuntum dan membuat orang-orang lain mendapatkan hal yang sama dari apa yang saya dapatkan. Saya juga ingin belajar berorganisasi, terutama cara memimpin organisasi. Karena sebelum-sebelumnya saya sudah menjadi anggota organisasi tetapi belum mencoba untuk mengatur organisasi sebagai pemimpin. Untuk itu, saya mohon dukungannya dari warga-warga Kuntum, dari mulai saran, usaha, dan lain hal. Terima kasih. Kuntum, semakin erat memberi manfaat. Assalamualaikum. Luar biasa sekali. Ternyata 2 patah kata tidak cukup untuk calon presiden kita yang satu ini. Nah, penasaran kan teman-teman gimana nanti AB membicarakan visi misi Kuntum untuk Kuntum yang lebih baik ke depannya? Makanya datang AGM. Minggu 23 Maret 2014 jam 9.30 tempatnya di SAC. Insya Allah. Yaudah teman-teman, kita sekarang udah di penghujung acara nih. Nah, jadi ini nektar yang terakhir untuk semester ini dan juga untuk periode ini. Terima kasih atas doa dan dukungan teman-teman sehingga Nektar bisa berjalan sejauh ini. Semoga kedepannya Nektar bisa memberikan inspirasi yang lebih banyak lagi dan lebih baik lagi ke masyarakat kita. Amin. Dan kalau ada saran dan kritik bisa dijawab ke Kuntum Indonesia atau langsung ke Bapak. Ya, langsung aja. Terus, apa lagi ya? Sudah sih. Oke lah, kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Kalau kita diberikan waktu, Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di Nektar. Insyaallah. Jadi, saya Novel Latif tadi. Dan saya mau pastikan Kuntum semakin erat memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.